Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Agronomia AS Channel. Harapan saya teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukses selalu. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang cara membuat kolam terpal dari rangka bambu. Jadi sebentar teman-teman akan saya perlihatkan rangkanya, tapi terlebih dahulu saya akan melubangi pipa pembuangannya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa didukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan komen. Dan semoga channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Jadi di sini teman-teman, ini terpal yang saya sudah pasang di bawah. Cuman ini saya belum pasang paten karena kalau saya ini dulu yang saya akan buat pipa untuk pembuangan airnya. Nah, di sini teman-teman, di sini saya sudah kasih tanda spidol. Di bawah ini ada pipa yang saya sudah pasang bentuk L. Saya perlihatkan teman-teman di bawah sini. Nah, ini. Jadi sudah ada pipa yang keluar ke sana. Nah, pipa yang saya pakai itu pipa 1,5 inci. Nah, kita lubangi dulu di sini teman-teman karena saya sudah taruh tanda. Ini sudah terukur dengan menggunakan pisau yang tajam. Nah, kemudian teman-teman di sini ada cincin dari pipa juga dan di sini saya sudah haluskan ya supaya bisa dia mudah masuk. Begini teman-teman. Nah, setelah kita sayatannya jangan sampai mengena sampai di pinggiran pipa yang di bawah. Setelah itu teman-teman kita pukul pelan-pelan.
Nah, setelah begini teman-teman, sudah kuat. Nah, ini air sudah tidak akan bocor ini. Nah, setelah selesai seperti ini teman-teman, nanti ini baru dikencangkan setelah ada air. Karena kalau dikencangkan terlebih dahulu, biasa air itu masih mencari sela-sela, jadi sambil terisi air, sambil dikencangkan terpalnya. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan bambu bulat. Jadi ini adalah bambu yang tipis. Nah, saya disusun seperti ini. Ini sengaja dibikin bulat supaya dia lebih tahan. Nah, kemudian ini tidak dipaku, ini hanya diikat dengan tali yang menggunakan tali seperti ini, karena ini juga tali yang tidak lapuk. Nah, ini rangkanya teman-teman, ini lebih irit ya, karena beda dengan yang kolam saya yang dua, yang di sebelah itu dari papan. Ada dua ke sana, tapi ini biaya lebih irit dan ini bisa lebih tahan. Nah, kemudian teman-teman, di sini saya akan perlihatkan pipa pembuangannya. Jadi sama dengan yang kolam saya yang dua ini, yang saya juga sudah pernah upload. Jadi di sini teman-teman, yang keluar yang sudah dipasang di dalam tadi, ini adalah pipa 1,5 inci. Nah, pipa 2 juga boleh. Nah, kenapa pipa 1,5 inci saya pasang di sini, pipa agak besar? Sebenarnya lebih besar lebih bagus karena tempat penampungan kotoran. Kotoran akan tertampung di sini karena saya di sini menggunakan sistem semi permanen yang saya juga berikan dedaunan. Jadi sisa-sisa dari makanan itu dia akan mengendap masuk di sini. Nah, itu yang setiap saat dibuang. Kemudian di sini ada pipa kontrolnya. Jadi di sini, kemudian di sini saya pakai overstock. Nah, masuk ke atas sini pipa 1 inci. Kemudian membuang ke sana. Jadi ketinggiannya ini 70 cm. Karena ketinggian air yang nantinya di dalam kolam ini sejajar dengan ini 70 cm. Tapi teman-teman, ini tidak dilem. Ini bisa dicabut. Ini maksudnya, kalau kita menginginkan ketinggian air hanya 50 cm, berarti ini kita pasang pipa yang agak pendek. 50 cm, jadi dia lebih turun begini. Otomatis permukaan air yang di dalam itu akan turun juga setinggi 50 cm. Jadi ini tidak perlu dilem. Dan ini air tidak akan keluar. Nah, begini teman-teman. Kemudian ini ke sana pipa pembuangannya kalau kolam akan dikuras. Ini ke sana. Jadi ketemu kembali dengan pembuangan yang di kolam ini. Di sana. Ini juga nanti saya fungsikan untuk penyiraman tanaman. Air pembuangannya. Jadi ini teman-teman. Di sini juga saya pakai pengikat begini, jadi tidak perlu dipaku. Ini juga pakai sistem bambu begini. Kalau misalnya ada yang lapuk, ini lebih mudah menggantinya. Jadi ini dibuka saja, baru misalnya di sini yang lapuk, bisa ditarik ke sana, baru diganti lagi masuk. Nah, begitu juga yang di sini. Nah, ini lebih praktis teman-teman. Nah, ini lebih bagus lagi kalau misalnya punya bambu yang agak tebal. Karena ada bambu yang begini besarnya tapi dia tebal. Ini bambu tipis yang biasa dipakai untuk
apa namanya itu, bikin masak daging atau beras, nasi, Iya. nasi lemang ya. Nah ini. Jadi nanti kalau saya sudah isi airnya ini teman-teman, baru pelan-pelan saya sesuaikan dengan eh, setelah air masuk. Jadi sudah bisa ditarik, dikencangkan. Nah, kalau begini sudah dikencangkan memang terlebih dahulu, nanti diisi air, itu nanti ada yang belum rapat ke bawah, akhirnya dia sudah tertarik kencang dan terpal bisa robek. Nah, satu lagi teman-teman, kenapa di sini saya pakai pipa 1 inci? Karena pipa yang akan masuk nanti air masuknya itu pipa 1/2 inci. Jadi diusahakan pipa yang keluar di sini, pipa kontrolnya lebih besar dari pipa yang masuk, pipa air yang masuk. Karena kalau dia pipanya sama, ketika ini full air keluar, full air masuk, dan tiba-tiba air masuk itu di stop, tidak jalan, air di dalam ini bisa terkuras terus sampai habis. Karena antara input dan outputnya sama, sehingga tidak ada rongga udara. Nah, kalau dia lebih besar di sini, otomatis tetap ada rongga udara di sini. Jadi begitu air yang masuk itu di stop, otomatis ketika ini sudah mencapai 50, otomatis juga air yang keluar itu berhenti. Jadi diusahakan pipa kontrolnya ini lebih besar dari pipa air yang masuk. Kemudian juga di pipa yang ini tadi yang akan pembuangan ke sana diusahakan juga lebih besar. Karena tempat pengendapan sisa-sisa makanan. Nah, kalau di dalam ini sudah terisi ikan, ikan bergerak terus, maka ampas-ampas yang ada itu akan masuk di sini. Nah, itu yang seperti kolam ini teman-teman, itu setiap saat, biasanya setiap pagi saya buka, karena dia keruh, dia apa namanya itu yang sisa-sisa makanannya itu keluar, karena dia mengendap di dalam. Nah, jadi ini kolam ini ukurannya 4 meter kali 2 karena terpalnya ini terpalnya ini terpal ukuran 4 meter kali 6 meter dan ketebalannya A5, kodenya A5 0,05 jadi milimeter, jadi kodenya A5. Ini yang agak tebal, harganya 200 di tempat saya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.